dikasih Tuhan, selamat memperingati hari Jumat Agung. Saudara, pada pagi hari ini saya mengajak saudara untuk mengingat kembali merenung apa yang Tuhan sudah berbuat buat kita. Karena itu saudara, siapkan hati saudara untuk menyembah dan selalu mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing ya saudara. Karena kasih-Nya yang besar bagi kita sehingga Dia mengorbankan dirinya untuk disalib, untuk menebus dosa kita. Mari kita mainkan pujian Dia Yesus telah mati bagiku. Oh
ada di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini pada pagi hari ini dalam tangan. Oh, senantiasa menyertai hidup kami ya Tuhan. Engkau jamah setiap kami, anak-anak-Mu ya Bapa, supaya kami mengerti betapa besarnya kasih-Mu Tuhan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah yang layak ditinggikan, dimuliakan ya Bapa. Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara karena saudara itu sangat berharga ya saudara. Percaya Tuhan, kalau Tuhan itu sangat mengasihi, karena itu Dia merelakan hidupnya untuk menanggung dosa setiap kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Saudara, kita tetap menyembah kebesaran Tuhan ya saudara. Haleluya. Pandang salib-Mu, alangkah besar kasih-Mu, tusukan dan cambukan telah Kau terima.
kita patut selalu mengingat hal ini. Karena itu saudara, jangan pernah sia-siakan hidup saudara. Pakailah hidup saudara sesuai dengan firman-Nya, jalan di dalam firman-Nya ya saudara. Karena begitu besarnya kasih-Nya, darah-Nya yang mahal itu boleh menebus setiap kami umat yang berdosa ini. Selalu ingat saudara akan hal ini, jangan pernah kita melupakannya. Haleluya. Sukacitaku
Saudara, tetap kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita.
saudara siapkan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Kita datang untuk mencari Tuhan. Tuhan akan hadir, Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan, terima kasih pagi ini, pagi yang luar biasa. Engkau sudah mengorbankan dirimu di atas kayu salib, Tuhan. Engkau sudah memberikan untuk datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia, Tuhan. Dosa kami semuanya, Tuhan, sudah Kau-ampuni karena Engkau sudah memberikan hidupmu untuk disalibkan di atas kayu salib. Karena pengorbanan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami. Perbarui kami, Tuhan. Perbarui hidup kami, Tuhan. Supaya benar-benar hidup kami ini berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Layakan kami, Tuhan. Kami percaya pengorbanan-Mu itu tidak sia-sia, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Inilah saatnya Engkau berbicara kepada kami. Kau isi hidup kami dengan firman-Mu, Tuhan. Sehingga kami boleh selalu dikuatkan dengan firman yang Tuhan berikan kepada kami. Urapan-Mu atas hamba-Mu, Tuhan. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang Tuhan mau disampaikan kepada kami, sehingga hidup kami terus makin kuat karena Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih, kami serahkan waktu yang ada hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak James Roy untuk menyampaikan firman-Nya. Puji Tuhan, haleluya. Kita mengucap syukur kita bisa merayakan Jumat Agung, saudara. Ini anugerah Tuhan. Jadi kita merayakan kasih Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus datang mau mati untuk setiap saudara dan saya. Saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan kasih Tuhan yang luar biasa. Di dalam tradisi bangsa Israel, mereka merayakan namanya Paskah, Passover, di mana waktu itu Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan memberikan 10 tulah, dan tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung. Lalu saudara, mereka harus menyembelih, bangsa Israel harus menyembelih seekor anak domba yang 1 tahun, dan mereka harus mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan darahnya itu dibubuhkan pada tiang pintu rumah mereka, supaya malaikat maut ketika jalan tidak menjamah anak sulung mereka. Malaikat maut lewat Passover, saudara. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu menggenapi bagaimana Dia datang dan mati sehingga maut lewat. Kita tidak mati di dalam kematian dalam neraka yang kekal, tetapi kita mempunyai hidup yang kekal, saudara. Semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Nah, mari kita melihat firman Tuhan bersama-sama mengenai kasih Allah. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16 kita baca bersama-sama. Saudara ambil kitab saudara atau saudara bisa lihat ke atas, saudara. Firman Tuhan berkata, Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan berkata, kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini, seluruh orang, kasih Allah kepada seluruh umat manusia. Di mana firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus mati untuk
dosa manusia, sehingga hidup yang kekal itu tersedia bagi seluruh umat manusia. Masalahnya mereka mau ambil enggak itu, saudara? Mereka mau percaya enggak kepada Tuhan Yesus? Ketika mereka percaya, kasih karunia keselamatan dalam Yesus yang sudah tersedia, pengampunan dosa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, itu berlaku dalam hidup mereka. Ini yang disebut di dalam teologi Calvin, saudara, adalah sola gratia. Only by grace. Hanya kasih karunia Tuhan, di mana kita tidak perlu membayar dengan apapun, tetapi Tuhan Yesus sudah bayar. Kita cuma perlu percaya. Maka pengampunan yang sudah tersedia itu berlaku. Nah, banyak orang berkata bahwa Tuhan Yesus sudah ampuni dosa, sehingga sudah hilang dong dosa. Enggak, saudara. Tuhan Yesus sudah ampuni dosa, tetapi hanya kalau kita mau percaya maka itu berlaku. Jadi sama seperti saudara dikatakan, wih, ada gratis ice cream cone, saudara, atau sundae di McD, saudara. Lalu saudara pergi sana dan ngantri. Tahu-taunya saudara, kalau saudara beli paket panas, beli burger, beli ini dan itu, saudara, loh, baru berlaku gratisnya. Ternyata ada SK, saudaraku, syarat dan ketentuan. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, ice creamnya tersedia, tetapi tidak berlaku. Ice creamnya sudah ada. Berlaku jikalau saudara beli yang lain-lainnya terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus datang menghapus dosa dunia, saudara, tetapi berlaku pada saat mereka percaya. Nah, saudara, firman Tuhan berkata, kasih Allah yang luar biasa ini, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, bukan cuma saudara dan saya, tetapi dunia. Saudara dan saya sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, berlaku untuk semua anak cucu kita, saudara. Anak saya belum menikah, saudaraku, tetapi kasih karunia itu sudah berlaku untuk mereka. Saya belum punya cucu, tetapi kasih karunia Allah berlaku, saudara, kalau mereka percaya. Itu sudah tersedia. Nah, saudara yang terkasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, beberapa tahun yang lalu saya sempat waktu di mau khotbah Jumat Agung juga, saudara, beberapa tahun yang lalu. Sudah lama sekali, saudara, 10 tahun lebih. Saya sampai bingung karena tiap tahun khotbah Jumat Agung, saudara, tiap tahun. Saya sampai, aduh, ini khotbah apa lagi, saudara? Lalu saya berdoa, Tuhan, sudah sampai jam 1 subuh nih, nggak ada tema. Tuhan, tolong. Saya ketiduran, saudara. Dan ketika saya ketiduran, saya mimpi anak saya, saudara, sakit. Lalu saya kunjungi ke rumah sakit, saudara. Ada apa, nak? Lalu dokter berkata, Pak, maaf, Pak, anak Bapak kena penyakit yang gak bisa ketolong. Dan maaf, kami gak bisa buat apa-apa. Istri saya sudah nangis-nangis, saudara. Saya kuatkan istri saya dan saya berkata, jangan takut. Anak saya kemudian lihat saya, lalu kemudian dengan muka pucat, lalu kemudian dia cuma pegang tangan saya dan saya berkata, jangan takut, nak, ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada. Lalu dia berkata, iya, itu Tuhan Yesus di samping. Dan saya deg-degan, saudara. Dan anak saya berkata, sampai ketemu Dedi di surga ya. Dan anak saya tutup mata. Dan istri saya meraung, saudaraku. Dan kemudian saya panik, saudara. Dan saya lihat istri saya meraung, lalu kemudian saya berkata, kuatkan dirimu, dia sudah sama Tuhan Yesus, saudara. Lalu ketika anak saya ternyata
Ini mimpi saudara. Mimpi, sekali lagi mimpi. Itu mimpi sudah 10 tahun yang lalu saudara. Lalu kemudian saya ngomongkan sama istri saya, jangan takut, Tuhan Yesus ada. Lalu kemudian kami ada gereja di Kelapi saudara. Lalu saya berkata bahwa anak saya ditaruh di gereja. Saya yang layani tutup peti saudara. Lalu kemudian saya lihat sudah langsung ceritanya dalam mimpi langsung saudaraku. Anak saya sudah ada di dalam peti saudara. Lalu saya khotbah, saya berkata, Tuhan Yesus berkata dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa di dalam dia tidak mati, saudara, sesungguhnya dia punya hidup yang kekal. Dan kita akan ketemu, saudara. Istri saya nangis saudaraku. Lalu kemudian saya berkata, sekarang ini akan ditutup peti. Mari saudaranya, saya sebut anak saya nomor 2, nomor 3, pergi lihat. Lalu istri saya sudah di samping, lalu kemudian sudah sembang, tidak bisa ngomong apa-apa. Lalu saya saudara berkata bahwa kita akan ketemu lagi nak. Dan saya berkata, ayo mari peti dinaikkan, ditutup. Dan ketika ditutup saudara, tiba-tiba saya nggak bisa ngomong. Dan tiba-tiba saya pegang peti itu dan saya yang teriak saudaraku. Dan saya bilang, jangan saudara, dan saya bangun. Dan ketika saya bangun, saya lari ke kamar anak saya. Waktu itu dia di SMA. Saya naik ke atas tempat tidur, saya peluk dia saudaraku. Dan sambil saya nangis saudara. Dan kemudian dia bangun. Dia berkata, kenapa ini? Bikin bantal saya basah. Dan saya berkata, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lalu kemudian dia ngomong, kenapa? Bikin panas. Sudah, jadi kembali ke kamarnya dah. Panas, jangan tidur berdua. Lalu saya bilang, iya. Saya duduk di samping di tempat tidurnya. Lalu dia lihatin, lalu dia tidur lagi saudara. Dan saya berkata, saya nggak sanggup Tuhan. Kalau anak saya dipanggil Tuhan, saya nggak sanggup. Saya hibur istri saya, kuatkan. Sampai saya berkata, saya tutup sendiri petinya. Saya berangkatkan dia ke surga. Saya nggak sanggup. Saya ngomong sama Tuhan, saya nggak sanggup. Saudara, Bapa di surga melihat ke bawah. Dan itu peristiwa 2000 tahun yang lalu, kemarin malam. Hari Kamis malam. Kamis petangnya saudaraku, jam 6, mereka makan malam. Tuhan Yesus memecah-pecahkan roti dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Dan dia berkata, ini tubuhku, ini darahku. Bapak di surga cuma lihat anaknya, anak tunggalnya ngomong demikian. Dan ketika Tuhan Yesus saudara berkata kepada murid-muridnya, kita ke bukit Getsemani berdoa. Dan dia berdoa, dia menghadap kepada Bapa dan dia berkata, Bapa, jikalau cawan ini bisa lalu. Bapa, jikalau cawan anggur murka Tuhan, dosa seluruh umat manusia, upah dosa adalah maut. Jikalau maut itu bisa lalu Bapa di surga geleng saudara. Dia harus minum, Tuhan Yesus harus minum. Dan Tuhan Yesus ketakutan sampai firman Tuhan berkata bahwa dia berpeluh seperti darah saudaraku, mengalir peluhnya besar-besar saudaraku. Dia begitu ketakutan untuk menghadapi hari ini. Dan dia berkata, biar kehendakmu yang jadi. Dan gak lama kemudian saudaraku, muncul muridnya Yudas, hianati dia. Gimana rasanya saudaraku? Yang paling pertama muncul Yudas, muridnya dia, bertahun-tahun ikut dia yang hianati. Setelah itu saudaraku, Tuhan Yesus diangkat, dihadapkan dengan saksi dusta demi saksi dusta. Dari malam kemarin malam saudaraku, sampai kepada pagi hari mereka tidak ketemu satu salah pun. Mereka coba jebak Tuhan Yesus. Engkau anak manusia? Engkau adalah Mesias atau bukan? Lalu Tuhan Yesus berkata, engkau sendiri yang mengatakannya. Dan imam besar Kayafas tadi subuh kemudian merobek bajunya dan dia berkata, lihat, dia sudah menghujat Allah. Kita nggak butuh lagi saksi. Tangkap dia. Dan subuh-subuh tadi dia ditangkap
dipimpong kepada Pilatus, terus pindah kembali kepada Herodes lagi, saudaraku. Dan sampai jam 7 yang tadi pagi, saudaraku, diperhadapkan kembali kepada Pilatus. Dan Pilatus menemukan tidak ada salah orang ini. Istrinya sendiri, Pilatus ngomong, ini saya dapatkan mimpi, ini orang benar. Lalu Pilatus, dan tadi jam 7 pagi, saudara, lalu kemudian memperhadapkan dengan satu orang yang lain, Yesus juga namanya, Yesus penjahat besar, Yesus yang disebut Barabas, saudaraku. Diperhadapkan karena dia melakukan pemberontakan yang luar biasa, dan hukumannya adalah salib, mati. Lalu kemudian Pilatus berkata, siapa yang kalian pilih? Penjahat besar? Teroris? Yesus disebut Barabas atau Yesus yang disebut, yang kalian sebut raja orang Yahudi? Lalu kemudian imam besar semuanya berkata, bebaskan Yesus disebut Barabas, salibkan Yesus dari orang Nazaret ini, salibkan dia. Dan semua orang teriak, salibkan, salibkan, salibkan. Saudara, Tuhan Yesus melihat orang semuanya berbalik. Bapa di surga melihat beberapa hari yang lalu Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, dan semua orang mengeluh-ngeluhkan Tuhan Yesus dan berkata, Hosana anak Daud. Hosana yang berarti Tuhan menolong kami, Tuhan penolong kami, Tuhan tolong kami, anak Daud. Berharap kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik keledai, dan mereka kemudian dengan daun palem, saudaraku, mengeluh-ngeluhkan Tuhan Yesus, menyambut seperti datangnya seorang raja ke kota Yerusalem. Dan Bapa di surga lihat sekarang orang semua itu yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Gimana rasanya Bapak? Anaknya dijebak, anaknya berjalan kepada maut, dan Pilatus yang sudah dapat warning kemudian berkata, aku nggak ikut-ikutan, aku tidak mau darahnya tertimpa kepadaku, yang bebaskan dia cuci tangan, aku nggak mau. Dia nggak mau, tapi karena politik mau nggak mau, dia harus ketok palu sesuai dengan demokrasi dan keinginan semua orang banyak. Salibkan dia. Bapa di surga lihat, di dalam dunia tidak ada keadilan. Semuanya setuju, bebaskan teroris Barabas, salibkan Tuhan Yesus. Lah, ngapain Allah mau berkorban untuk seluruh isi dunia? Lawan seluruh dunia angkat jari, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Dan ketika diketok palu jam 7 tadi pagi, Tuhan Yesus sudah dicambuk, Tuhan Yesus sudah didera, dia berjalan mengangkat salib itu, berjalan di Golgota, berjalan saudara berjalan menuju ke Golgota. Dari jam 7 sampai jam 9. Jam 9 kita mulai kebaktian. Tuhan Yesus mulai disalib. Kedua tangannya dipaku, kakinya dipaku. Firman Tuhan berkata, dia terhitung di antara penjahat. Dia yang tidak berdosa menjadi orang berdosa. Jam 9 dia tergantung di atas kayu salib. Kita mulai kebaktian. Dan di jam 9 itu, saudara, orang mengolok-ngolok dia. Imam besar, para imam ahli Taurat, kalau engkau anak Allah, katanya engkau juru selamat, selamatkan dirimu. Katanya engkau adalah jalan, mana jalannya? Sedangkan engkau sendiri disalib. Prajurit olok-olok dia, bajunya kita mengalami. Bahkan penjahat yang di samping, yang sama-sama orang, yang sama-sama disalib, malah melihat keadaannya dia lebih baik. Iya, bisa ketawa padahal dia juga disalib. Kalau kau memang adalah
Mesias, turunlah sendiri, selamatkan dirimu. Semuanya mengolok-olok dia, saudara. Tuhan Yesus disalib, semuanya meninggalkan dia. Di mana 12 muridnya? 12 murid. Satu mengkhianati, satu berkata, aku nggak kenal dia, Petrus. 2 orang sudah lari, saudaraku, putus asa. Kita mau kemana? Besok sudah jalan ke kota lain namanya Emmaus. Satu murid sedang bingung, Thomas. Ini guru yang kami percaya, Tuhan yang kami ikuti, yang badai pun dia tenangkan, jalan di atas air. Sekarang dia disalib. Loh, kalau dia disalib, nasibnya disalib, saya jadi apa? Saya nggak bisa jalan di atas air, nggak masuk akal. Ngapain aku ikut dia? Thomas kemudian ketika Tuhan Yesus bangkit, dia berkata, kalau nggak tak pegang tangannya, tak cuci tangannya ke dalam lambung, tak cuci tanganku ke dalam lambungnya, nggak mau percaya. Sekarang yang dia lihat Tuhan Yesus disalib, bagaimana nasibku? Semuanya tinggalkan dia. Nggak lama kemudian, ketika siang hari, mulai kembali satu muridnya, Yohanes, bersama dengan ibunya, saudara, ibunya Tuhan Yesus, Maria. Satu toh. Kemudian, bayangkan, Tuhan Yesus menghabiskan hidupnya 3,5 tahun mengajar, dan semuanya tinggalkan. Bapa di surga berkata, nah, kita sendiri, kalau lihat anak kita berusaha selama 3 tahun, kerjaan, saudara, jualan, tempas kempis, rugi melulu, nomboi melulu, kita bilang apa? Sudahlah, tinggalin aja, saudara. Tapi bagaimana karyawanku? Dia tinggal melamar ke tempat lain kok. Gimana bendaharaku? Jangan-jangan dia ngambil duitnya. Bagaimana dengan tukang parkirku? Bagaimana dengan cleaning service? Sudah, jangan pikirin. Selamatkan dirimu. Loh, semuanya nggak mikirin kamu. Loh, kita aja ngomong begitu. Bapak di surga lihat Tuhan Yesus ditinggalin. Bapak di surga lihat anaknya yang tunggal dicaci maki, dipertanyakan, diolok-olok sampai jam 12, sampai jam 1 siang, saudara. Tuhan Yesus berkata, Bapa di surga, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kira-kira Bapak berkata, mereka pantas kok diampuni. Benar, mereka itu baik kok. Enggak, saudara. Tuhan Yesus, Bapa di surga cuma melihat Tuhan Yesus karena apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan dia menyediakan kasihnya untuk dunia yang tinggalin Tuhan Yesus, yang tidak setia sama Tuhan Yesus, yang tidak adil, yang makan bengolok-ngolok. Selamatkan dirimu. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, masih mau ngikuti. Dan menjelang jam 1, saudara, Tuhan Yesus tiba-tiba teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Yang terjadi adalah Bapa di surga tidak tinggalkan. Tetapi karena dia adalah Allah Maha Kudus, dan Tuhan Yesus sedang menanggung upah dosa maut, dia berjalan menuju maut. Jam 2 dia meninggal. Dia sekarang sudah mulai kehabisan darah. Dia sekarang sudah tidak ada kekuatan lagi. Dan sampai jam 2 dia berkata bahwa Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Yesus menanggung upah dosa. Yesus menanggung hukuman
dan seakan-akan karena begitu beratnya, yang dikatakan mengapa engkau meninggalkan adalah Tuhan seakan-akan memalingkan muka. Dia tidak bisa, Allah Bapa dan Allah Anak nggak bisa terpisah, tetapi di dalam kemanusiaan Tuhan Yesus melepaskan manusianya mati, dan Bapa di sorga seakan-akan memalingkan. Tuhan Yesus harus selesaikan, jalani sampai selesai. Dan ketika dia katakan selesai, Bapa di surga begitu marah luar biasa, saudaraku, sampai dikatakan tidak baik Allah terbelah. Tuhan, dan gelap saudaraku di bumi, lalu kemudian ada gempa dan semuanya, karena anak tunggal yang dia kasihi mati, meninggalkan kemanusiaannya. Saudara yang terkasih dalam Kristus, ini yang Tuhan Yesus bayar. Tuhan Yesus bayar. Ini yang Allah Bapa bayar. Allah Bapa bayar untuk supaya pengampunan itu datang, saudara. Ada yang harus bayar harganya, Tuhan Yesus. Selesai jam 3, Tuhan Yesus mati, saudara. Lalu damai turun, kasih karunia turun. Firman Tuhan menceritakan bagaimana kubur-kubur di Yerusalem, saudaraku, lalu kemudian terbuka. Lalu orang-orang kudus kemudian keluar, masuk ke kota Yerusalem, dan mereka begitu ketakutan. Dan orang-orang kudus itu pergi ke surga semua. Saudara, ada pengampunan tercurah atas dunia. Dan itu menjadi suatu anugerah untuk setiap saudara dan saya, yang kita tidak pernah cari Tuhan, kita tidak pernah ingat Tuhan. Tuhan yang cari kita. Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus, ini kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang disebut hanya kasih karunia. Saudara dan saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita merayakan kasih karunia itu hari ini, saudara. Tetapi kasih karunia Allah, kasih Allah bukan cuma sekedar kasih karunia Allah kepada dunia ini, sola gracia atau only by grace. Bukan cuma demikian. Ternyata kasih karunia Allah itu berlanjut. Kita buka bersama-sama di dalam Yohanes pasalnya yang Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Yohanes 17 ayat yang ke-9. Yohanes 17 ayat yang ke-9. Oke. Firman Tuhan berkata, aku berdoa untuk mereka, untuk murid-muridku. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Loh, yang tadi Tuhan memberikan kasih karunia untuk dunia. Kita belum percaya, sudah dikasih kasih karunia, dan pengampunan tersedia. Tinggal masalahnya kita mengambil nggak? Itu kasih karunia, karena begitu besar kasih Allah untuk dunia. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus mati untuk dunia, bukan untuk saudara dan saya saja. Tetapi waktu Tuhan Yesus berjalan sama murid-muridnya, dia berkata, aku berdoa bukan untuk dunia, tetapi untuk murid-muridnya yang adalah milik-Mu. Yohanes 14 ayat 22. Firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau harus menyatakan dirimu kepada kami,
bukan kepada dunia. Padahal engkau tahu nantinya mati untuk dunia juga. Tapi kenapa khusus kepada kami? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu, firman yang mengatakan kalau engkau tidak mengasihi, engkau tidak menuruti, Bapa dan aku tidak akan diam bersama-sama. Itu bukan daripadaku, dari Tuhan Yesus saja, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada saat kamu percaya kepadaku, engkau menjadi milik Allah. Kita sebelum percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh kasih Allah, sola gracia, kasih Allah yang tanpa kita membayar apapun, hanya karena kasih anugerah. Ketika kita percaya, kita menjadi miliknya Allah. Tetapi ada kasih Allah yang lain. Kasih Allah level 2, saudara. Yang tadi level pertama, kasih Allah untuk dunia. Kita mendapatkan kasih karunia tidak bayar, saudara. Tetapi setelah kita menjadi milik Allah, Tuhan Yesus berkata, mari masuk level berikutnya. Muridnya berkata, kenapa engkau tidak menyatakan diri kepada dunia? Tuhan Yesus berkata, iyalah, karena mereka bukan milik Tuhan. Yang menjadi milik Bapa di sorga adalah mereka yang percaya. Nah, ini yang berbeda, saudara. Level saudara dan saya yang ada pada hari ini, level berbeda. Tuhan Yesus berkata bahwa jika engkau menuruti firman-Ku, bukan menuruti firman sebelum percaya sama Tuhan Yesus, enggak, tetapi menuruti firman setelah kita menjadi milik Allah. Yang murid-muridnya berkata, kenapa engkau tidak nyatakan kepada dunia? Tuhan Yesus berkata, karena engkau milik Tuhan, engkau milik Bapa. Dan kalau engkau menuruti firman-Ku, Tuhan Yesus berkata, di level kasih karunia yang berikutnya ini, firman Tuhan berkata, ia menuruti firman-Ku dan Bapa akan mengasihi dia. Kalau level sebelumnya, Bapa nonton, Bapa mengasihi dari surga. Yang datang Tuhan Yesus, yang bayar harga Tuhan Yesus, yang mati Tuhan Yesus. Bapa di surga melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi pada saat saudara percaya kepada Tuhan Yesus, levelnya berbeda. Saudara menjadi milik Allah, dan Tuhan Yesus berkata, engkau yang mengasihi dia dengan cara menuruti firman-Nya, Bapa akan datang dalam hidupmu. Dia akan menyatakan diri kepadamu. Siapa? Tuhan Yesus? Enggak, Tuhan Yesus toh, saudara. Bapa di surga. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita masuk kepada level yang berikut, yaitu kasih karunia yang bukan cuma sekedar only sola gracia, tetapi kasih karunia ketika saudara bayar harga untuk ikut Tuhan Yesus. Di level ini saudara dan saya harus bayar harga. Di level sebelumnya only by grace. Di level ini Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku. Dia nggak menuruti firman-Ku, dia nggak mengasihi aku. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak mau mengikut aku, tidak mau memikul salib, dia bukan anakku. Oh enggak, itu salah ayatnya, saudara. Dia tetap anak Allah, tetapi dia tidak layak. Jadi di level ini, orang yang tidak mau bayar harga untuk ikut Tuhan, tetap anak-anak
Allah, tetapi Tuhan Yesus berkata, nggak layak nanti. Izin aku. Kenapa? Karena dia tidak menuruti firman. Kalau dia tidak menuruti firman, apa yang dia turuti? Daging. Apa yang dia turuti? Dosa. Apa yang dia turuti? Dunia. Apa yang dia turuti? Kuasa-kuasa gelap. Tapi dia gereja. Iya. KTP-nya Kristen. Betul. Dia rindu selalu. Iya. Mau tok. Nggak pernah bayar harga. Saudara dikasih dalam Kristus di level ini adalah level yang saudara dan saya tidak sendiri, tetapi level di mana Bapa menyatakan diri. Bapa tidak di surga nonton, tetapi Bapa menyatakan diri. Dan di level di mana saudara, Tuhan berkata, bayar harga, ikut Tuhan. Seperti apa sih? Lo nggak mudah, saudara. Tuhan Yesus berkata, ampuni. Saya ampuni kok. Lihat di tukang parkir, nggak bantu parkirin tapi minta duit tok. Saya ampuni. Iya, saudara. Gampang, saudara. Saya ampuni tuh. Keponaan ngomong sombong banget, nggak anggap ini omnya. Saya ampuni. Iya. Coba anak kurang ajar, belum jadi siapa-siapa, sudah loh. Coba mertua, loh bisa sumbang, bisa tolong, nggak nanggap. Coba kalau istri, suami, loh, coba tahu nggak nikah, saudara, loh. Semakin dekat orang dengan kita, level mengampuni makin susah, saudara. Ngampuni tetap satu, ngampuni tetap satu, lupain kesalahannya. Ngampuni tetap satu, saudaraku. Nggak ingat-ingat lagi. Tapi makin dekat orang itu dengan kita, wih, harganya makin berat, saudara. Sehingga mengampuni orang yang kita tidak kenal, dengan orang yang di dalam hati kita, loh, sudah belasan tahun ikut dia, kan tahu saya itu gini, saya itu sukanya ini. Dia kan tahu saya nggak boleh diperlakukan kayak gitu. Kok bisa-bisanya? Memang nggak pernah berubah. Tak buang aja. Wah. Tak tinggalin aja. Oh. Nggak mudah, saudara. Itu namanya kalau kita bayar harga, mau ikuti firman-Nya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu namanya kita pikul salib. Tuhan Yesus pikul salibnya dia. Tidak ada yang mau ikut dia. Murid-muridnya tinggalkan dia. Muridnya khianati dia. Itu salibnya dia. Itu bukan salib kita. Kita nggak perlu sampai, saudaraku, mati di atas kayu salib untuk kita ataupun untuk Tuhan Yesus. Nggak perlu. Kita punya salib sendiri. Dan kita harus bayar dengan ikut Tuhan Yesus. Tidak gampang, saudara. Nggak ngomel itu nggak gampang, saudara. Berkata yang positif nggak gampang, saudara. Saya sendiri hamba Tuhan, tidak gampang. Meladeni anak remaja, anak zaman sekarang, tidak gampang, saudara. Anak saya baru lulus S1, saudara, di Jakarta datang. Lalu saya memberitahu bahwa gini itu kerja. Dia berkata, Dedi kuno. Dedi kuno. Sekarang itu zamannya nggak begitu. Sekarang itu gampang. Tinggal masuk Tokopedia, tinggal masuk Shopee. Tidak usah punya toko. Saudara, saudara, didinya dikatakan begitu cuma, ya Tuhan, baru lulus S1, gimana kalau S2, saudara? Aduh, saudara. Lalu kemudian saya cuma diam. Iya, memang modelnya kayak begitu.
Ya nggak apa-apa, saudara. Lalu kemudian anak saya sekarang sudah kuliah di Taiwan, ambil S2. Dan ketika dia kerja, saudaraku, dia ngomong, "Didi, aku kerja." Bagus dah. Berapa gajimu, nak? Oh, 1 minggu aku bisa dapat 5 juta. Hah? Besar banget. Kamu kerja apa? Aku jualan sosis. Sosis kok bisa dapat gitu? Enggak, sama bakso. Loh, kamu jualan di luar? Enggak, sama teh. Es teh. Loh, kamu sendiri yang jaga? Iya. Dari jam berapa? Dari jam 6 sampai jam 11 malam. 3 tahun, saudara, dia sendiri. Dan saya berkata, "Gimana kerja?" Dan dia berkata, "Ya, seperti teorinya Dedi." Seperti teorinya Dedi. Apapun dijalani, dan Tuhan buka jalan dapat duit. Dan dia berkata, lebih besar daripada kerja kayak Tokopedia. Oh, saudara terkasih dalam Kristus, butuh waktu yang lama untuk dia belajar. Selama waktu yang lama, saya cuma bisa diam aja, saudara. Aduh Tuhan, ini anak. Saudara, tidak gampang, saudara. Kita semua bayar harga dalam hidup. Kita semua di persimpangan jalan. Saudara mau pilih apa? Ikuti firman-Nya atau ikuti daging? Kamu, saudara, ikuti kata orang. Iya, anak begitu, sekarang begitu. Sikat aja, saudaraku. Kita ikuti apa kata orang-orang, buku yang kita baca, buku, saudaraku. Kopingho, saudaraku. Dihantam aja, saudaraku. Kita ikuti, saudara, apa yang kita ikuti? Kita ikuti firman Tuhan. Tuhan berkata, "Kasihi, pikul salib." Aduh Tuhan, pikul salib. Tuhan Yesus berkata, "Aku lebih dulu pikul salib untuk engkau. Engkau mendapatkan kasih karunia." Hanya kasih karunia. Sekarang kita ikut Tuhan, kita pikul salib, kita mendapatkan kasih karunia lebih dalam lagi. Bapa menyatakan diri kepada kita. Sejauh mana? Kita buka bersama-sama ayat yang terakhir di dalam Roma pasal 8, ayatnya yang ke-34, 33 terlebih dahulu. Roma 8 ayat 33. Roma 8 ayat 33. Firman Tuhan berkata, saudara sudah dapatkan? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ini untuk saudara dan saya. Ini tidak di level orang dunia. Ini di level saudara yang mau ikut Tuhan Yesus, berani bayar harga. Dan firman Tuhan berkata bahwa Bapa menyatakan dirinya untuk saudara dan saya. Bapa menyatakan dirinya. Di gereja saya
Saya punya keyboard, dan keyboard itu sudah 14 tahun, saudara. Ini masuk tahun 15. Dan saudara, ada aja banyak masalahnya. Tetapi saya selalu saudara percaya Bapak tinggal, saudara. Dan kadang terusnya nggak nyala, ininya nggak nyala, saya bongkar sendiri. Dan saya nggak tahu apanya yang salah. Dan saya nggak tahu bagaimana saudara memperbaikinya. Tetapi setiap kali saya tutup, Tuhan tolong, dan nyala. Tidak pernah sekalipun dalam kebaktian mati. Keyboard aja Tuhan bisa tuntun, saudara. Tuhan bisa nyatakan mujizatnya. Keyboard saja. Mari. Apa masalahmu? Apa kesulitan hidupmu? Hidup kita lebih berharga dari keyboard. Hidup kita lebih berharga daripada dunia. Kita ini miliknya Tuhan. Dia bukan cuma sekedar ampuni, Dia tinggal dalam hidup kita. Dia menyatakan dirinya dalam hidup kita. Bagaimana kalau kita hadapi maut? Saudara, seorang bernama Stefanus membuktikan, ketika dia menghadapi maut, dia melihat langit terbuka, Bapa di sorga, Tuhan Yesus ada di depannya, membuka diri, welcome. Jadi yang terjadi adalah kita tidak menghadapi maut ketakutan seperti masuk film horor, saudaraku, enggak. Tetapi yang ada adalah Bapa menyatakan dirinya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami datang dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau mati untuk dosa dunia. Engkau mengampuni setiap dosa kami ketika kami percaya kepada Engkau. Tetapi pada pagi hari ini kami mengerti lebih dalam bahwa kami bukan cuma sekedar dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kami sudah menjadi milik-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau menyatakan diri-Mu untuk kami. Dan ketika kami berani berjalan bersama Tuhan Yesus, Engkau akan menyatakan diri-Mu Bapa. Mari Bapa di surga, nyatakan diri-Mu kepada setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Nyatakan Tuhan, mereka yang sedang ketakutan, mereka yang sedang kebingungan, mereka yang sedang gelisah hatinya. Mari Allah Roh Kudus beri sukacita, beri damai dalam hati anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga, rangkul setiap mereka Tuhan. Bapa di surga, pegang setiap tangan mereka Tuhan. Ketika mereka ketakutan menghadapi hari depan, dalam bisnis mereka, di dalam keuangan mereka, ketika mereka nggak tahu bagaimana mengatur masa depan, mereka nggak bisa melihat masa depan, Bapa di surga, pegang mereka Tuhan, hiburkan hati mereka. Hamba berdoa Tuhan, tambahkan iman mereka dalam nama Tuhan Yesus. Oh, tambahkan iman mereka pada pagi hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tambahkan Tuhan, kuatkan setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus. Beri pengharapan yang baru Tuhan, pengharapan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Ada Tuhan di dalam hidup mereka, ada Tuhan dalam jalan mereka, ada Tuhan dalam masa depan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tambahkan iman mereka Tuhan. Syakara para. Syikira kata-kata para. Syikira para. Mari Allah Roh Kudus beri penghiburan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau pegang tangan mereka Tuhan, Engkau buka jalan dalam hidup mereka. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Ketika kami taat kepada Engkau, kami berani berjalan bersama dengan Engkau. Engkau semakin nyatakan kehadiran-Mu Tuhan. Di dalam nama
Tuhan Yesus. Kita semua yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, kita berkata amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini adalah saat kesempatan. Ya, kalau Tuhan Yesus sudah sampaikan oleh Pak James Roy tadi, dia sudah berkorban 2000 tahun yang lalu, dia mati di atas kayu salib, menderita untuk kita. Pagi ini bagi Bapak Ibu Saudara yang selama ini, kalau saudara hanya mengatakan saya orang Kristen, tetapi saudara Kristen hanya KTP, ya, tetapi dalam hidup saudara, saudara tidak pernah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati saudara dan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Pagi ini saya mengajak Bapak Ibu saudara untuk terima Tuhan Yesus, ya. Undang Dia masuk dalam hati saudara untuk percaya kepada Dia. Saya mengundang, mari Bapak saudara bangkit berdiri. Saya mengundang yang melayani perjamuan kudus bisa maju ke depan. Saya pagi hari ini saya tidak mau menunda waktu, ya. Tetapi buat Bapak Ibu saudara yang belum pernah memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa kita, terus kemudian kita mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mengundang Dia, mari Tuhan masuk dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ya, dan bagi saudara yang belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hidup saudara sebagai Juru Selamat, saya akan berdoa membimbing saudara dan saudara ikuti kata-kata saya. Ya, saya memberi kesempatan. Mungkin ada satu orang yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus secara pribadi. Ini kesempatan untuk mengundang Dia, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Mari berdoa, ikuti saya sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bagi saudara, ikuti, tidak apa-apa dengan suara yang keras, saudara ikuti doa saya. Tuhan Yesus, pagi hari ini saya mengaku bahwa saya orang berdosa. Ampuni dosa saya, ampuni kesalahan saya, karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa saya dan menebus hidup saya. Pagi hari ini Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Mari Tuhan, masuklah dalam hati saya, dalam hidup saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saya mau berdoa buat saudara. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau pagi hari ini Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami, orang-orang yang berdosa di hadapan-Mu. Pagi hari ini
Ada di antara kami yang membuka hati kami pada pagi hari ini untuk mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hari ini adalah hari keselamatan Tuhan. Amin. Hari ini adalah hari keselamatan. Kau telah memindahkan kami dari maut ke dalam hidup yang kekal. Kami sungguh bersyukur keselamatan daripadamu itulah yang datang dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau menyertai anak-anakmu ini Tuhan, Engkau membimbing, memimpin mereka untuk terus hidup berkemenangan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Saatnya pagi hari ini kami masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami tahu Engkau telah berkorban 2000 tahun yang lalu untuk hidup kami. Engkau telah mati di atas kayu salib untuk hidup kami ya Tuhan, untuk memberikan pengampunan kepada kami. Bapa di surga, di depan kami ada perjamuan kudus. Biarlah Engkau tumpangkan tangan-Mu atas perjamuan kudus ini Tuhan. Berkati perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati perjamuan kudus ini Tuhan, memberikan kekuatan bagi kami untuk kami terus bertumbuh iman kami kepada-Mu Tuhan. Layakkan kami pada pagi hari ini yang melayani perjamuan kudus Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu dan berkenan melayani Engkau Tuhan. Layakkan seluruh jemaat-Mu yang makan dan minum perjamuan kudus setiap kami Tuhan, supaya kami makan dan minum layak di hadapan-Mu dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk, berbicara. Bisa silakan bagikan. Bapak Ibu, ya, pagi hari ini, ya saya percaya mulai pagi hari ini di acara Jumat Agung, peringatan kita pada Jumat Agung, perjamuan kudus ini kita makan dan minum di tempat ini, ya. Jadi saudara nanti pada waktu makan dan minum perjamuan kudus, saudara buka masker, makan dan minum perjamuan kudus, selesai baru memakai masker, ya. Bapak Ibu Saudara, inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita diberi kesempatan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, mari dalam hidup ini, selama Tuhan memberi kepada kita kesempatan, mari kita melakukan firman Tuhan. Kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Saya percaya kalau saudara punya hati sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, maka saya percaya Bapak Ibu saudara akan disertai Tuhan. Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan memberkati saudara. Dalam masa sulit sekalipun Tuhan akan memberkati saudara. Ya, kalau kita sungguh mengandalkan Tuhan, Tuhan menolong kita. Ya. Ya. Ada saudara yang belum menerima roti dan anggur? Sudah terima semua? Ya. Ini nanti saudara buka hosti terlebih dahulu, kemudian kita makan roti ini, hosti ini, kemudian dibalik ya saudara, dibalik
kemudian baru dibuka anggur ini ya. Saudara, kita mari saya undang Bapak Ibu Saudara pada berdiri, kita saudara bisa keluarkan terlebih dahulu hosti yang ada di tempat saudara. Mari saudara, angkat hosti anggur roti ini di tangan kita tinggi-tinggi, kemudian dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yes, yeah. Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan kanan kita ini satu dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah makan, angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya bahwa cawan berkat Tuhan yang ada di tangan kanan kita ini satu dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada hari Jumat Agung ini sungguh kami sangat bersyukur atas kasih setia Tuhan. Engkau 2000 tahun yang lalu telah datang dalam dunia ini Tuhan, telah mengorbankan diri-Mu Tuhan. Engkau yang tidak berdosa Tuhan. Engkau tidak berbuat dosa, tetapi Engkau harus menanggung dosa seisi dunia ini Tuhan. Untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kalau pagi hari ini ada di antara kami yang membuka hati, percaya kepada Tuhan Yesus, mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi, kami bersyukur. Tiap kami yang percaya pagi hari ini Tuhan, kami semuanya diselamatkan. Amin. Kami oleh sebab itu kami belajar melakukan firman-Mu ya Tuhan. Supaya hidup kami benar Tuhan, kami melakukan firman Tuhan, menghidupi firman-Mu Tuhan, dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan. Jauhi kedagingan kami, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan saya duduk kembali. Ya. Terima kasih Pak Jursoy atas pelayanannya di tengah-tengah kami. Biarlah pagi hari ini saya bersyukur. Saya melihat memang peraturan pemerintah bagi kota yang sudah masuk level 1
sudah bisa 100% ya menurut pemerintah. Jadi ini saya hari ini sudah ada 50 orang lebih yang sudah hadir. Saya mengundang ya, nanti mungkin bagi Bapak Ibu yang melalui YouTube, ibadah melalui YouTube, saya mengundang hari Minggu ibadah Paskah untuk hadir. Kita akan beri kursi, kita akan tempelkan sedikit kursi, bisa menjadi 60 lebih ya. Kita akan ibadah pada hari peringatan Paskah nanti sekitar 65 sampai 70 orang ya. Biasanya kita 80 sampai 90 ya. Kita percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada dalam hidup kita ya. Terima kasih Pak Yan sama Ibu Biling, dan untuk saudara yang baru hadir, yang mau hadir pada peringatan Jumat Agung ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang bagi berdiri. Haleluya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan menolong saudara-saudara kami yang sakit. Engkau menyatakan mujizat-Mu Tuhan oleh roti dan anggur tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau sembuhkan yang sakit. Terima kasih Bapa surga, kami percaya mujizat-Mu terjadi Tuhan. Bagi orang yang percaya kepada-Mu Tuhan, segala perkara yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Engkau Tuhan. Dan bagi orang yang percaya, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau jamah saudara kami dan pulihkan semuanya, pulih kembali, kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Pak Jimsoi Tuhan yang sudah menjadi berkat di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau terus pakai hamba-Mu, terus mengurapi hamba-Mu, menyertai hamba-Mu dalam pelayanan, dalam pengembalaannya. Tuhan, biarlah Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu untuk menjadi berkat di mana Engkau mengutus hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang dikerjakan hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu, anak-anak juga diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa saudara kami mungkin ada yang tidak hadir dalam ibadah ini, mungkin keluar kota. Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Dan Engkau juga menyertai hamba-Mu Bapak Yan Iskandar dan Ibu. Engkau menyertai, Engkau pakai di mana hamba-Mu berada, Engkau pakai untuk melayani, menjadi berkat di mana hamba-Mu berada. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Mari saudara, angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, dari Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus, menyertai engkau, memberkati engkau, memimpin engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk, dan memberkati pada waktu engkau keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya telah menerima berkat Tuhan, mari katakan